Je, kamu lagi ngapain Je? Oh Kak Kia, aku lagi latihan nih, mau siap-siap mulai ibadah. Oh mulai ibadah. Oh ya Je, kita sapa-sapa dulu yuk teman-teman kita yang ada di rumah. Iya Kakak. Yuk, shalom teman-teman. Oh ya Je, sebelum mulai ibadah kita jangan makan, jangan main, dan kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan Je. Iya Kak, sama harus sudah mandi gak kayak Jeje nih udah wangi. Oh udah wangi Jeje. Oh ya Je, tema minggu ini adalah pemenang tidak menyimpang. Dari kisahnya Yunus. Siapa Yunus Kak? Nah, Bible Fact. Yunus adalah seorang nabi pada perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani, Yunus disebut sebagai Yonah, yang berarti merpati. Kisah Yunus dalam Alkitab menghindari panggilan Tuhan sampai ditelan ikan, namun gak mati Je. Gimana tuh Kak? Nah, Masa kan. bisa kayak gitu ya teman-teman ya? Nah, makanya JJ dan teman-teman harus mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir agar JJ dan teman-teman mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Iya Kak Kia, betul. Nah, J, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam Ayo doa. Kak. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Bapak agar kami bisa semangat dalam memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati kami ya Bapak agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah online Gereja Anak bersama aku Kak Hizkia dan Kak Kaila. Oke adik-adik, sekarang aku mau mengajak kalian adik-adik untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, tangannya. Ayo adik-adik, badannya digerakin. Yes. Kita mau menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Ayo adik-adik dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya,
lebih, lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih, lebih dari pemenang. Haleluya. Oke adik-adik, kita sekarang boleh duduk kembali. Kita mau menyembah nama Tuhan. Ayo adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yes. Ayo adik-adik kita mau menyanyikan lagu baru adik-adik karena kasihnya. Yes. Karena kasihnya kepadaku, Yesus telah menderita. Yesus rela menderita, mati bangkit, Mati bangkit kalahkan maut. Ayo adik-adik katakan dari awal. Karena kasihnya kepadaku, kepadaku, Yesus rela, Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah, berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Katakan dari awal. Karena kasihnya, karena kasihnya kepadaku, Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Katakan namun percaya juga. Namun percaya juga. Namun percaya juga. Ayo adik-adik kita menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ayo adik-adik kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik kita keluarkan suara kita. Tuhan Yesus sudah teramat baik kepada kita adik-adik. Ya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita katakan semua Yesus lakukan. Kasih.
semua Yesus lakukan. Ayo adik-adik kita belajar lagu ini. Untuk tebus dosa manusia. Katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Katakan semua Yesus. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Katakan namun percaya juga. Sekali lagi katakan namun percaya juga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas segala penyertaan-Mu. Atas segala penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Agar kami bisa mengerti firman-Mu melalui kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan pasti kalian bersuka cita nih. Karena tadi kita sudah nyanyi buat Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Nah, tiba saatnya untuk sekarang kita mau belajar firman Tuhan lagi nih adik-adik. Pasti kalian sudah siap kan? Pasti udah siapin Alkitabnya, udah siapin buku catatan, udah siapin alat tulisnya. Kak, kenapa sih kok aku disuruh siapin buku catatan? Untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan kali ini adik-adik. Supaya apa? Supaya kalian gak lupa. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa buka lagi buku catatan kalian. Dan kalian bisa baca lagi sehingga kalian bisa lebih paham lagi untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Oke, semuanya sudah siap ya? Nah, adik-adik kakak mau tanya nih sama kalian. Siapa yang pernah melakukan perjalanan ke suatu tujuan gitu, misalnya sama papa, sama mama, atau sama keluarga yang lain? Pasti pernah ya. Nah, tetapi ketika kalian melakukan perjalanan, di dalam perjalanan itu ternyata kalian salah jalan. Kalian jadinya tersesat, nyasar adik-adik. Jadi nyampenya lebih lama. Jadi tujuannya lebih jauh karena harus cari jalan lagi nih yang benar. Atau bahkan harus putar balik. Siapa yang pernah? Kakak pernah loh kayak gitu. Harusnya kakak lurus di puteran, kakak belok ke kiri. Jadinya salah jalan, nyampenya jadi lebih lama. Nyampenya jadi lebih jauh gitu ya tujuannya. Nah, cerita firman Tuhan kali ini nih, ada juga nih. Dia harus melakukan perjalanan ke suatu tempat, tapi bedanya dia sengaja adik-adik pilih jalan yang salah. Tuhan memerintahkan dia ke suatu tempat, tapi dia malah pergi ke tempat yang berlawanan. Dia adalah Yunus, adik-adik. Siapa? Yunus. Nah, adik-adik, Yunus adalah seorang nabi ya. Tadi di Bible Fact sudah dikasih tahu bahwa Yunus itu adalah seorang nabi berasal dari Ibrani gitu ya adik-adik. Suatu ketika Tuhan itu memberikan perintah kepada Yunus untuk menyampaikan pesan yang Tuhan telah sampaikan kepada Yunus, kepada orang. Nah, orangnya di mana? Yuk kita buka ayat firman Tuhannya ada di Yunus pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Adik-adik boleh catat dulu ya, ayat firman Tuhan kali ini ada di Yunus pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Nah, sekarang kita buka Yunus pasal 1 dulu yuk. Kakak akan bacakan untuk kalian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalian buka Alkitabnya, sudah? Perhatikan Alkitabnya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yuk. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian.
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Wah, adik-adik, Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi kemana? Ke Niniwe ya, ke kota yang besar. Dia diminta Tuhan untuk menyampaikan pesan yang Tuhan mau sampaikan untuk orang-orang Niniwe. Karena orang-orang Niniwe ini tidak tahu kebenaran adik-adik. Mereka melakukan segala sesuatu yang jahat. Semua yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan gak mau langsung menghukum mereka. Tuhan mau dulu mereka tahu tentang kebenaran. Tuhan mau mereka mendengar dulu tentang kebenaran. Dan Tuhan mau mereka bertobat dulu. Oleh karena itu Tuhan menyuruh Yunus untuk menyampaikan pesan Tuhan ini ke Niniwe. Tapi Yunus malah gak taat adik-adik. Dia gak melakukan perintah Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Disuruh ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Jadi Niniwe dan Tarsis ini adalah arahnya yang berlawanan adik-adik. Dia sengaja menghindari Tuhan, menjauhi Tuhan. Dia berharap bahwa Tuhan memberikan tugasnya kepada orang lain gitu ya. Nah, suatu ketika dia naik sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, di dalam perjalanan, di tengah laut adik-adik, Tuhan menurunkan badai yang besar. Tuhan menurunkan badai sehingga kapal yang dinaiki oleh Yunus terombang-ambing. Bahkan kapal itu hampir hancur, mau hancur adik-adik. Saking ombaknya itu sangat besar. Wah, orang-orang yang di dalamnya sangat panik, mereka khawatir, mereka takut kapalnya akan tenggelam dan mereka akan mati. Mereka berusaha, mereka membuang semua muatan, mereka membuang barang-barang yang mereka bawa ke laut. Usaha mereka supaya meringankan kapal tersebut, supaya mereka tidak tenggelam ya, supaya kapalnya tidak rusak, supaya kapalnya tidak hancur oleh ombak tersebut. Tapi adik-adik tahu ketika badai besar sedang melanda di laut itu, apa sih yang dilakukan oleh Yunus? Lah, Yunus adik-adik malah tertidur. Yunus malah bobok nyenyak banget di bagian bawah kapal. Dia tertidur dengan nyenyak, lalu nahkoda kapal itu pun menghampiri dia. Lalu nahkodanya bilang, "Hei, bangun, bagaimana bisa kamu di tengah badai yang besar ini kamu tertidur dengan nyenyak? Coba kamu berdoa kepada Allahmu, minta keselamatan. Mungkin saja Allahmu berbelas kasih kepada kita sehingga menyelamatkan nyawa kita." Lah adik-adik, tapi kan Yunus sedang apa tadi? Menghindari Tuhan, menjauh dari hadapan Tuhan ya. Tapi ketika dia disuruh berdoa, dia bingung deh jadinya. Nah lalu orang-orang di kapal itu semakin bingung adik-adik, semakin ketakutan. Dan dia bertanya, sebenarnya kamu ini siapa? Kamu ini dari mana? Gitu ya. Lalu Yunus menjawab, aku ini orang Ibrani. Aku adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah mereka semakin takut adik-adik. Ada masalah apa sebenarnya sehingga Tuhan menurunkan badai yang sangat besar kepada mereka? Akhirnya mereka pun ingin tahu, apakah benar nih penyebabnya, siapa sih sebenarnya yang menyebabkan badai besar ini terjadi kepada mereka? Akhirnya mereka membuang undi adik-adik. Jadi mereka mengundi ya. Mereka undi, ketika undi itu dibuang, wah ternyata semuanya tertuju kepada Yunus. Ternyata penyebabnya adalah Yunus ya. Yunus yang menyebabkan badai itu Tuhan berikan. Orang-orang di dalam kapal berusaha untuk pergi ke pinggir laut supaya mereka selamat. Tapi ombaknya semakin kencang adik-adik. Mereka semakin ketakutan. Lalu Yunus bilang gini, sudah kalian lemparkan saja aku. Karena aku yang memang menyebabkan badai ini terjadi. Lemparkan saja aku ke laut gitu ya. Lalu mereka pun dengan apa yang dikatakan oleh Yunus, untuk melemparkan Yunus ke dalam laut supaya badai itu berhenti, mereka pun melakukan itu adik-adik. Mereka sama-sama berusaha, mereka lempar si Yunus, mereka buang dari kapal, mereka lempar ke laut.
Wah, adik-adik benar loh, ternyata ketika Yunus dilemparkan ke laut, dibuang dari kapal itu, badainya berhenti. Wah, sehingga orang-orang yang di dalam kapal itu pun menyadari kebesaran Allah Yunus, yaitu Allah kita juga. Nah, adik-adik ketika dia dibuang ke dalam laut, Tuhan mengirimkan ikan yang sangat besar. Ingat, ikan besar dikirimkan oleh Tuhan dan ikan itu menelan Yunus, adik-adik. Wah, Yunus ditelan oleh ikan yang besar, adik-adik. Nah, lalu Yunus pun berada di dalam perut ikan. Coba adik-adik bayangin bagaimana ada di dalam perut ikan. Amis ya, kalau misalnya mama lagi masak ikan, lagi cuci ikan, amis ya baunya ya. Ini di dalam perutnya, adik-adik. Wah, Yunus juga merasakan ketakutan, adik-adik. Dia merasa kesepian, dia merasa sendirian, kotor, bau. Dan dia pun menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dia sudah tidak taat dengan Tuhan. Nah, ketika dia di dalam perut ikan tersebut, adik-adik, dia merasa ketakutan. Dia pun menyadari, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di dalam kesesakan, aku berteriak dan Engkau mendengar aku. Yunus berdoa, adik-adik, dia menyadari dan dia bertobat, adik-adik. Dia menyadari kesalahannya, dia minta ampun sama Tuhan. Nah, adik-adik, 3 hari lamanya dia di dalam perut ikan. Lalu Tuhan pun berfirman kepada ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus ke daratan ya, adik-adik ya. Lalu setelah 3 hari lamanya dalam perut ikan, akhirnya dia dimuntahkan. Dia ada di darat gitu ya, di pinggir laut. Nah, ketika itu adik-adik lalu dia masih dalam keadaan yang selamat gitu ya. Tuhan berfirman lagi sama Yunus seperti yang dikatakan tadi. Tuhan firman bahwa dia harus pergi ke Niniwe. Dia harus menyampaikan pesan yang telah Tuhan firmankan kepada Yunus untuk orang-orang Niniwe. Nah, adik-adik, Niniwe itu adalah kota yang sangat besar sehingga membutuhkan 3 hari perjalanan luasnya, adik-adik. Nah, ketika Yunus mulai memasuki kota Niniwe, dia mulai menyampaikan pesan yang Tuhan telah sampaikan kepada Yunus untuk disampaikan. Dia bilang gini, 40 hari lamanya Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Wah, kalau mereka nggak bertobat, kalau mereka nggak minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka, gitu ya isi pesannya. Nah, adik-adik, tetapi Yunus menyampaikan pesan Tuhan itu. Dan orang-orang Niniwe pun mendengar pesan dari Tuhan itu, mereka pun bertobat, adik-adik. Seluruh kota di Niniwe orang-orangnya bertobat. Mereka bertobat dan mereka mendengar apa yang telah Yunus sampaikan, firman Tuhan, pesan Tuhan yang meminta mereka untuk bertobat dari kejahatan yang telah mereka lakukan supaya mereka tidak dihukum. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus kali ini ya, cerita firman Tuhan kali ini kita belajar bahwa ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan di hidup kita, lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan baik, taat. Lah, Kak, lalu bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Adik-adik, semuanya ada di firman Tuhan, di Alkitab. Kita juga harus belajar untuk lebih rajin lagi membaca Alkitab. Supaya kita tahu kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah sampaikan melalui firman-Nya untuk bisa kita lakukan di hidup kita. Jangan menyimpang, karena kita adalah seorang pemenang. Kita pemenang yang taat di dalam Tuhan. Kita pemenang taat melakukan kebenaran dan kita tidak menyimpang. Amin. Siapa yang mau belajar, mau lebih tahu lagi kebenaran firman Tuhan dengan rajin membaca Alkitab? Angkat tangannya. Wah, kita sama-sama belajar ya adik-adik, supaya kita lebih taat lagi akan firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Yuk, kalian boleh lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kali ini Tuhan kami mau menjadi seorang pemenang yang taat akan kebenaran firman-Mu. Kami melakukan kebenaran firman-Mu
dengan taat ya Bapa di dalam hidup kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik semua, sebelum kita selesai ibadah hari ini, yuk kakak ajak semua kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan dan kita akan selesai untuk ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai ibadah, terima kasih buat kesempatan dari Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah hari ini. Biar semua penyembahan kami, pujian kami, ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, sebelum kami selesai, kami mau terima berkat dari Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap kami semua yang hari ini melihat tayangan ibadah Kids Church Tuhan. Biar kami semua diberkati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sekolah kami, keseharian kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan memberkati kami. Papa mama kami diberkati Tuhan. Pekerjaan dan usaha papa mama juga diberkati Tuhan. Dan kami semua melakukan apa saja yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kami selalu berhasil. Kami akan menjadi pemenang dan kami akan merebut kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.